Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas banyak nikmat yang kita terima. Salah satunya hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar mengembangkan diri. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengenali potensi anak, mengelola diri agar kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak kita. Atau bahasanya kurikulum sekarang adalah memuliakan peserta didik. Untuk pertemuan komunitas belajar Sinau Bareng SPROD kali ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Lestari Devi Sri Lestari SSOS yang telah belajar sampai ke dunia Jawa Tengah BPGTK. Maka kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang, Bu. Oke, sebelum kita mulai kita ice breaking jinglenya 7 jurus dulu ya Bapak ya. Yuk monggo Bapak Ibu jumen nang. Monggo. Ntar kita ikuti gerakan yang ada di layar yang sudah sediakan ya Bapak Ibu. Oh. Ya. Sehat. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangani situasi. Bersama Aryo kita Sejuta mendidik dengan tulus. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangani situasi. 7 jurus bersama murid. Ini gak gadian Bapak Ibu. PK hebat. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Kasih semangat ini. Baik. Pada kesempatan kali ini Onje. Belum gandengan ya Bapak? Dereng. Baik, kita akan di sini saya akan mendiseminasi berbagai praktik baik mengenai implementasi 7 jurus BK Hebat. Nah, 7 jurus BK Hebat ini adalah salah satu program peningkatan kompetensi guru BK maupun non BK oleh Kemendikbudristek untuk menjadi pendamping siswa yang lebih efektif.
Tujuan utamanya adalah membekali guru dan keterampilan untuk mengendalikan potensi siswa, mengelola emosi, membangun resiliensi, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menggembirakan. Nah, 7 jurus ini terdiri dari yang pertama adalah kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, dan menjaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Mengenai jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Nah, Bapak Ibu, waktu pembelajaran berdiferensi, itu terdapat 3 aspek ya Bu Pipin ya. Yang pertama ada proses, konten, dan produk. Nah, salah satunya pembelajaran berdiferensi ini untuk agar siswa itu belajar sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajarnya. Nah, urgensi dari asesmen yang pertama ada urgensi asesmen. Mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Indikatornya, analisis gap melalui triangulasi data. Kemudian ada thresholdan, itu pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadiannya. Indikatornya ada skor dominan pada 6 dimensi minat. Kemudian ada multi intelijen, yaitu identifikasi modalitas belajar unit peserta didik. Nah, indikatornya profil kecerdasan berbasis 8 kategori Garner. Dan yang terakhir ada gaya belajar. Penyesuaian strategi pembelajaran melalui preferensi kognitif. Nah, di gaya belajar ini ada 3 inventory, 3 gaya belajar. Kita akan belajar mengenal 3 gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Biasanya anak-anak itu dengan gaya belajar visual itu melihat gambar, mind mapping, video, ilustrasi, itu mudah untuk pahamnya. Nah, strategi untuk siswa yang mempunyai gaya belajar yang visual bisa menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik, dan mengajak siswa-siswa untuk mencatat warna-warni di mind mapping dan sketsa. Kemudian gaya belajar yang kedua ada auditory, yaitu dengan menggunakan indera pendengaran. Peserta didik lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, dan mendengarkan suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengarkan seperti lagu, cerita, percakapan, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Strateginya, mengajak siswa untuk berdiskusi, tanya jawab, rekam suara, lagu edukasi, mendorong siswa untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini adalah belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, dan melakukan langsung. Jadi dengan gaya belajar kinestetik ini, anak lebih suka praktek atau melaksanakan langsung materi yang dijelaskan. Nah, strateginya gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, dan bermain peran. Serta aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri, saat tanya jawab, dan berjalan saat pos. Nah, itulah di jurus yang pertama. Kita langsung ke jurus yang kedua, yaitu mengelola emosi. Mengelola emosi di sini. Bapak Ibu membawa kertas? Membawa. Saya sudah menyiapkan kertas sekedap. Baik Bapak Ibu, ini ada sebuah kertas kosong. Amit wudhu. Amit. Tolong Pak. Tolong dibagikan gitu. Iya, satu-satu. Baik Bapak Ibu, apakah sudah menerima kertasnya? Oke, kita akan bermain kertas emosi. Oke, permainannya yang pertama, setiap peserta
telah menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosinya. Yang kedua, saya akan membacakan sebuah cerita. Yang ketiga, peserta diminta untuk merespon cerita yang saya bacakan melalui kertas yang dibagikan ini tadi. Jika peserta merasa senang, kertas dapat diusap. Jika peserta merasa kesal, kertasnya bisa diremas. Jika gemes banget atau merasa marah, kertasnya bisa disobek. Kita akan berlanjut cerita. Cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bagaimana respon Bapak Ibu? Mungkin itu tahu ya, Sabar. Alhamdulillah. Yang kedua, atas nama di TU Pak. Yang kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Bagaimana Bapak Ibu dalam menghadapinya itu? Yang penting datang ya Pak. Yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru sadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetapi setiap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar dengan seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Apakah yang Bapak Ibu lakukan ketika mengajarkan? Sabar, oke. Cerita selanjutnya. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memperhatikan. Ia duduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Report kakak. Ketika Andi sudah datang terlambat, ternyata didekati dia tidur. Bagaimana responnya Bapak Ibu? Oke, terlihat Bapak Ibu masih sabar. Dan yang kelima ada, tak lama kemudian ada seorang bapak yang mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak Ibu berkata, bapaknya tadi baru berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meskipun kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran.
Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Bagaimana respon Bapak Ibu? Sabar. Selanjutnya, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Bapak, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bagaimana respon Bapak Ibu terhadap kisah ini? Sabar. Dan satu lagi, Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan penuh dengan kegembiraan. Bagaimana Bapak respon Bapak Ibu? Senang. Masih gimana Kak? Dilus-lus. Oke. Yuk kita diskusi mengenai yang kita bahas tadi. Yuk Kak Latifah. Sini, bola. Oke. Bagaimana kondisi kertasnya Kakak Latifah tadi? Bagaimana Kak kondisi kertasnya? Gimana kondisinya? Apakah untal-untalan? Halo, tepuk tangan buat Kak Latifah. Sekarang pertanyaan kedua. Apakah Bu Latifah merasa kesal dengan apa yang dilakukan saat kertas tadi? Enggak, kali ini tidak ada apa. Tidak, kali ini kondisi kertasnya masih bagus. Kenapa kok masih bagus? Ya kan tadi pilihannya sabar semua. Ya. Tapi realitanya Realitanya yang bagian tidur. gimana? Ya, tadi ya, sebenarnya emosi, tapi mau diapain lagi ya? Kadang gini. Ya, akhirnya sabar. Oke. Sabar. Tapi ternyata disabarin. Yang disabarin ternyata dia nggak peka. Ya, gitu. Oke, tepuk tangan buat Kak Latifah. Ya, silakan duduk Kak. Terima kasih. Ya tadi ambil. Kemudian kita ke jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu daya lenting. Nah, ya. Itu apa? Oke, di daya lenting ini, di resiliensi ini, kita akan belajar mengenai growth mindset dan fight mindset, yaitu berpikiran tetap dan berpikiran tumbuh. Nah, contohnya, saya bisa sukses jika punya bakat, tetapi di growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Kegagalan, saya menyerah, tapi di growth mindset, saya akan mencobanya lagi. Ketika sulit, ada berpikiran tetap, saya tidak bisa, tetapi di growth mindset, saya belum bisa. Jadi ada usaha yang untuk kemauan untuk berusaha. Kemudian masalah. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Di growth mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan? Ketika dikritik, kalau punya berpikiran tetap, saya sakit hati. Tetapi kalau seseorang mempunyai growth mindset, ketika dikritik, dia akan mengucapkan terima kasih, saya akan memperbaikinya. Oke Bapak Ibu, sekarang ada pertanyaan. Apakah ini growth mindset atau fixed mindset? Yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Apakah fit atau grow? Fit. Jawabannya adalah fit. Berpikiran tetap.
Yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak mampu. Ya, betul sekali. Berpikiran tetap. Yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha bekerja keras. Berpikiran grow mindset. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Ya, betul sekali. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti kemampuan saya. Grow mindset. Selanjutnya, usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Grow mindset. Dan yang terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Adalah fixed mindset. Betul sekali Pak Jaka. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Inilah kunci jawabannya tadi. Oke, kita masih ke tumbuhkan resiliensi. Pujian menghancurkan resiliensi. Nah, contohnya di sini, misalnya pujian secara global dan fokus pada orangnya. Kamu hebat, tetapi beda dengan dukungan. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Jadi ada dukungan untuk mengembangkan diri peserta didik. Orang tua dewasa sebagai subjeknya. Bapak ibu bangga padamu. Tapi jika dukungan, kamu pasti bangga pada dirimu. Kemudian bapak ibu senang kamu mau dengan nasihat kami. Kami percaya kamu bisa belajar dari kesalahan ini. Jika pujian, wah suaramu merdu sekali. Tetapi kalau di dukungan, kamu sudah berlatih sangat keras. Kamu pasti bisa. Selanjutnya contoh pujian selanjutnya. Kamu memang anak yang patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Tetapi di dukungan, semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Jadi di dukungan itu memberikan dorongan untuk berusaha terus. Selanjutnya ada jaga konsistensi. Nah, Pak Gin, Pak Heri, dan Pak Budi, apakah benar jika otak manusia ada reptilian brain atau otak dino? Betul? Salah? Mbak Buail, Mbak April. Kimia, aku mau tanya kimia. Betul nggak? Reptilian. Itu, nah, reptilian brain yang tugasnya itu sebagai menyalakan alarm jika ada ancaman. Betul Pak Gin? Oh. Yang dimaksud ancaman ini bukan hanya ancaman yang membahayakan, tetapi bisa. Di otak manusia itu ada reptilian brain yang tugasnya menyalakan alarm jika ada ancaman. Bukan hanya ancaman yang membahayakan, tetapi juga ancaman yang membuat tidak nyaman, termasuk adanya perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman ke kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman. Misalnya, di contoh ini, saat kita berencana untuk membangun kebiasaan bangun pagi atau ingin lari sehari 10 kilo, maka reptilian brain akan bereaksi dan berupaya untuk menganggap rencana itu tidak usah dijalankan. Akan ada reaksi dan resistensi dalam diri kita yang terus-menerus berusaha menggagalkan upaya tersebut. Jadi kalau diibaratkan, reptilian brain itu adalah seekor dinosaurus. Jadi ketika kita punya keinginan yang baik,
Dinosaurus ini akan menghancurkan rencana kita. Jadi konsistensi itu tidak akan tumbuh. Contohnya seperti ini. Aku mau lari sehari 10 kilo, tetapi dinosaurusnya tidak tinggal diam. Dia akan memimpin otak kita untuk mengganggu otak kita sehingga kita tidak mau menjalankan kebiasaan itu. Jadi di awal itu kita menggebu-gebu. Hari pertama, hari kedua itu menggebu-gebu 10 kilo. Tetapi di hari keempat, kelima, dinosaurusnya tidak mau tinggal diam. Dia yang mengganggu sehingga terjadinya penurunan. Tetapi ketika kita bisa melawan dinosaurusnya, kita bisa menuju konsistensinya. Misalnya, aku mau jalan sehari 1 kilo. Jadi dinonya ini tetap tertidur karena kita bisa melawan rasa malasnya itu, konsistensi tetap terjaga. Kelima yaitu jalin koneksi. Salah satu bidang yang dijalin koneksi adalah keterampilan mendengar aktif. Yang pertama, keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan. Kita akan belajar mengenai rumus mendengar aktif, yaitu dengar jang. Yang pertama, dedikasikan tubuh dan jiwa kita. E. Ekspresi diperlihatkan. N. Netralkan posisi, nyamankan posisi. Kemudian G. Gangguan hilangkan. A. Amati isi pembicaraan. R. Respon, dan jangnya jangan dipotong. Kita masuk ke keterampilan bertanya. Ada beberapa pertanyaan. Betul Pak Jaka? Pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah mendorong jawaban luas dan eksploratif. Tetapi beda dengan pertanyaan tertutup. Jawabannya spesifik ya atau tidak. Tujuan dari pertanyaan yang terbuka menggali mendalami perasaan konseling atau peserta didik. Pertanyaan tertutup tujuannya itu biasanya hanya mengkonfirmasi dan penegasan. Contohnya, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Jawaban ini akan menggali semua informasi kepada peserta didik. Beda halnya dengan pertanyaan tertutup. Apakah kamu merasa marah? Jawabannya, ya, saya merasa marah. Hanya dibatasi gitu. Kelebihannya pertanyaan terbuka ya ada mendorong ekspresi dan refleksi. Jadi informasinya akan lebih banyak. Beda hanya dengan pertanyaan tertutup. Dia kelebihannya yaitu efisiensi secara waktu karena jawabannya ya dan tidak. Kekurangan pertanyaan terbuka yang pertama membuat konseling bingung atau peserta didik bingung dan waktunya lebih banyak. Beberapa pertanyaan yang terbuka ini membuat peserta didik bingung. Kemudian membatasi dan bernuansa interogasi. Jadi jawabannya ya atau tidak itu terasa seperti diinterogasi. Penggunaan ideal untuk membangun hubungan dan kepercayaan untuk mengklarifikasi fakta. Kemudian respon yang diharapkan, jawabannya panjang, naratif, dan eksploratif. Beda dengan pertanyaan tertutup, jawabannya singkat dan tegas, ya atau tidak. Kita ke jurus ke-6 yaitu bangun kolaborasi. Di sekolah kita sudah terjadinya kolaborasi dalam penanganan peserta didik. Yang pertama, ketika peserta didik kita mengalami masalah, siapa saja yang menemukan masalah itu punya hak, kewajiban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, masalah siswa yang mengetahui adalah guru mapel. Jadi, guru mapel itu harus menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika guru mapel itu tidak mampu menyelesaikan masalah itu, bisa
berikan kepada wali kelas. Wali kelas bisa menyelesaikan anaknya sendiri, maka masalah itu stop di wali kelas. Tetapi jika wali kelas menghadapi masalah lagi atau belum bisa menyelesaikan masalah itu, bisa langsung ke guru BK. Nah, jika guru BK sudah selesai, maka bisa lanjut ke kesiswaan bila masalah itu belum selesai. Tetapi jika masalah itu sudah selesai di guru BK, maka masalah itu akan dibawa ke kesiswaan. Ketika siswa itu belum selesai juga, maka siswa itu langsung kepada kepala sekolah atau direferal kepada pihak yang terkait, misalnya ke psikolog, gitu. Beginilah bagiannya alur penyelesaian masalah peserta didik. Kemudian kita melanjut ke situasi jurus yang ketujuh, yaitu menata situasi. Di dalam 7 jurus yang ketujuh ini, yaitu menata situasi, ada aspek-aspek. Yang pertama ada aman, nyaman, dan menggembirakan. Seperti halnya dengan pembelajaran mendalam, Bu Liana, betul? Pembelajaran mendalam seperti apa, Bu Liana? Apa itu? Oke. Yang pertama yaitu aman. Aman dari kekerasan, aman dari ranah online, aman dari bencana, kemudian ada nyaman. Nyaman berrelasi sosial, nyaman sarana prasarana, nyaman lingkungannya. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan dalam belajar, menggembirakan dalam bermain, menggembirakan minat dan bakat. Oke Bapak Ibu, sebelum diseminasi ini, saya sudah melaksanakan penerapan 2 jurus implementasi BK Hebat. Yang pertama di jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Nah, kemarin saya menggunakan kenali potensi untuk mengecek atau mengetes kecerdasan gaya belajar peserta didik. Website yang saya gunakan adalah menggunakan Aku Pintar. Jadi peserta didik menggunakan website itu untuk mengetes gaya belajar seperti apa. Misalnya auditori, visual, atau kinestetik. Nah, kemudian peserta didik saya minta untuk membuat sebuah lembar jawab, lembar kerja peserta didik. Apa sih hasil dari Aku Pintar itu? Inilah contoh hasil peserta didik saat melakukan tes gaya belajarnya. Di sini ada visual sebanyak 63%. Jadi peserta didik ini mempunyai gaya belajar visual. Kemudian di sini ada auditori dan kinestetik. Jadi peserta didik ini mempunyai 2 gaya belajar, bisa melalui pendengaran atau secara praktek. Kemudian ada lagi yang auditori. Ini sebanyak 56%. Jadi peserta didik ini gaya belajarnya auditori dan seterusnya. Ini dari Sabrina. Sabrina itu lebih suka visual dan kinestetik. Tuh. Dan kemarin di hari pekan lalu saya melaksanakan di jurus yang kedua, yaitu mengelola emosi, di mana anak-anak itu berhasil bagaimana ketika dia marah, solusi strategi menghadapinya seperti apa.
Jadi saya sudah menerapkan 2 jurus dalam BK ini kepada peserta didik. Yang pertama ada kenali potensi. Saya mengetes kemampuan peserta didik melalui gaya belajarnya. Kemudian yaitu ujian yang kedua saya adalah penerapan mengelola emosi. Di sini hasilnya peserta didik mengetahui bagaimana strategi ketika dia menghadapi emosinya, bagaimana sih cara penanganannya, dan bagaimana cara mengelola emosi tersebut. Di situ banyak peserta didik yang mengatakan bahwasanya dia lebih suka ke makanan, terutama yang perempuan. Untuk yang laki-laki biasanya di game. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan membuat, di sini saya mengambil dalam jurus ini yaitu mengelola emosi. Sekarang saya memohon Bapak Ibu untuk berkelompok. Satu kelompok bisa 4 orang. 4 orang. Pak Budi dan Pak Jaka berdua. Ya, Bapak Ibu, saya minta, mohon maaf, saya minta tolong untuk berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 atau 6. 4 aja, 4 pas kok. 4. Nah, setiap kelompok itu 4 pas 4. Setiap kelompok itu membuat sebuah rancangan kelas bernuansa sosial emosional learning. Jadi di kelompok 1 entar membuat papan cuaca emosi, misalnya buat awan-awan emosi gitu. Kemudian roda pilihan emosi, emoji tracker, alat penguji, penampilan drama, ntar bisa gunakan drama dan menampilkan drama simulasi praktek penerapan jurus dinosaurus di kepala. Baik Bapak Ibu. Baik, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5. Iya. Ini ada spidol. Ya bikin itu aja emoji di kelas itu loh. My feeling itu aja kan merancang suasana kelas. Misalnya hari ini aku nggak mood, dimasukin emoji mood. Ya. Nuansa kelas. Itu boleh membuat cuaca, papan emosi boleh, membuat roda pilihan boleh. Bebas. Ini bener. Aku nampak berapa orang? Nggak ada krayon, Kak.
Bebas toh. Bebas. Saya adalah wali kelas 9 dengan jumlah siswa 32. Kakak mau nonton nggak? Lihat gambar siapa yang bagus. Kakak. Aku raih tuh kayak gini kayak gini. Aku guys amannya coba ini. Yo, sama ini. Colorful. Ya, yo realistik. Gambar apa ini? Ini lagi. Wah, Mas Ibnu. Bahasa Inggris. Yang tangi nih gon dulu kotak bahasa Inggris. Tambahinnya. Cus in the blank block. Check the box. Nah, In the box. gambarnya gini. Apa? Ntar gimana? Ntar gini, mencet gini. Ini gimana konsepnya? Ntar setiap anak gini. setiap anak toh. Heeh. Oh, anak kon pilih ini. Terus caranya dia ini kasih tanda tangan deh. Oh, tanda tangan. Anu nang ini ya piye? Ini maunya itu ditempelkan di depan terus dia menandakan apa gitu. Iya. Jadi Bapak konsepnya gimana? Apakah di depan tadi kasih namaku di sini atau bagaimana? Aku tanya. Ini ditempel berarti. Heeh. Ya, senang, nggak senang din. Senang kan bahagia kok. Apa bedanya? Sedih no Bapak belum sedih. Sedih gambarnya piye? Ada air matanya. Nanti tahu ya. Sudah apa? Happy, marah, takut. Takut gimana? Iya gini ada gininya itu loh. Kalau emoji WA ada kayak ada keringatnya di sini tuh loh. Sini. Ada airnya di sini tuh loh, Pak. Terus matanya Kayak itu loh, kayak grogi itu loh. Agak senyum dia. senyum ora? Agak senyum tapi ada air matanya di situ. Mendapat energi kemuliaan. Bisa aja sedihnya bahagia mendapat sesuatu. Ih, lucu sekali. Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Ini apa? Marah? Yes. Ini? Nangis dia. Dalam. Apa? Dipakai Bu Ida. Ini merah Bapak. Udah. Ayo. Ya saya kan desain mas rampung. Ya kakak udah rampung, ayo presentasi. Ini aku aja. Yo presentasi, cepet Kak. Gini ya. Perhatian ya.
Yuk apakah juga Budias juga. I love you too. Oh, Udah selesai. ya yo, ayo kak. Kelompok 1 mau presentasi. Ayo yang kelompok 1, kelompok 1. Kelompok 3 persiapan. Aku tak cekok kayak presentasi. Iya. Nggak penuh soalnya panjang banget. Bebek saya. Nanti kalau kayak dirimu presentasi. Kayak kami dari kelompok 1. Kabeh nginguk. Ini apa? Bagus kan? Iyalah. Tapi ini bunda gambaranku yang ini yang bagus-bagus, yang lain bukan. Yang bagus-bagus ini gambaran aku. Kalau ini bukan. Yang lainnya bagus. Kan aku udah bilang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, kemudian Lakifa dan juga Budia. Kami memilih untuk membuat papan cuaca emosi. Pegangin. Kakak ribet kok. Kemudian di sini kami menggambar atau membuat 7 emosi yang menggambarkan tentang cuaca. Kita mengambilnya awan. Ada 7 clouds emotion. Kemudian di sini kita menggambar ada 7. Yang pertama itu kreatif. Kemudian yang kedua ada sedih. Yang ketiga jenuh. Yang keempat lelah atau mengantuk. Kemudian yang kelima ada ceria. Kemudian ini gambarnya ini baru sakit. Ini yang di titik-titik ini kuman gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada gambar petir. Petir itu menggambarkan kalau baru marah. Oke. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kelompok 1 mengenai 7 awan emosi. Yuk kelompoknya 3 ini udah siap ini. Kelompok 2 atau kelompok 3? 3 dulu karena kelompok 2 belum selesai. Ayo monggo Bu. Ayo Bu Ida, Bu Pipin. Dan yang ntar ada kelompok 6 punyanya Pak Abdul, Pak Gin, Pak Agus dan Pak Eko. Apa ini? Ini dari kelompok 3 tentang what I feel, what you feel, atau what apa itu? Monggo. What do you feel? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Buda, saya sendiri, kemudian Bu April dan Pak Ibnu. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan beberapa suasana hati. Ini nanti rencananya itu akan ditempel di dekat pintu masuk dari kelas. Ini emotikonnya cukup sederhana, kami hanya menampilkan 4 saja. Yang pertama adalah emotikon ya bahagia sekali ini, sampai ada log-lognya. Kemudian yang kedua ini senang juga, happy. Suasana hatinya lagi happy tapi sesaat ya. Kemudian yang ketiga adalah suasana hatinya lagi marah karena ada sesuatu hal. Yang terakhir adalah merasa sedih. Di sini kami
juga merancang nanti akan ada nama-nama dari siswa yang akan didaftarkan sesuai dengan isi hati suasana hatinya pada saat guru mengajar di kelas. Itu aja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Mau kelompok 2 dulu atau kelompok 6 dulu? 6. Yuk, bagus. Let's go. Yo 1, 3, yo 5. 5. Pamit tipis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you feeling today? Bagaimana perasaanmu dino iki? Kita hanya memakai 3, yaitu Upin, Ipin, dan Jadid. Upin bahagia, Ipin agak sedikit cemberut, dan ini cemberut sekali karena mungkin belum cair TP3-nya. Setiap anak diberikan kesempatan seperti tadi Bu Pipin, tempelkan di depan itu, terus gue lagi apa dino iki? Oh, aku lagi senang Pak dicentang. Ceklik gitu. Saya baru agak sedih Pak. Ceklik. Saya belas Pak sedih karena tidak diberi MBG misalkan. Yes. Pun. Teman. Kelompok berapa? Dengan anggotanya siapa aja? Anggotanya. Kelompok apa ini? Kelompoknya ya. Kelompok 6 ya, ada Mas Abdul, ada Mas Eko, ada Mas Din, dan Pak Agus. Terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih A, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Terima kasih kelompok 6. Dan yang terakhir ada kelompok 2 yang akan diwakili oleh Bu Liana dan Bu Atika. Tepuk tangan. Pak Heri dan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Princess akan mempresentasikan tentang Emoticon tracker. Nanti ini disuruh mewarnai sebenarnya. Yang mana? Ini hari ini. My mood for today. Artinya apa? Motif hari ini. Bagaimana itu hari ini? Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 emoticon. Yang pertama ada happy. Terus sad. Terus ini apa itu sad? Sedih. Upset. Ya. So. Biasa aja. Kalau terus mad, masih marah. Silly kayak jahil. Terus love kayak merasa disayangi. Ya kowe. Terus ini ada confused atau bingung ya. Terus embarrassed, ya Kak. Iya, malu. Nah, Komplit men. iya bagus Kak. cukup sekian presentasi dari kelompok Princess. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren.
Oke. Baik Bapak Ibu. Tadi penjelasan mengenai implementasi 7 jurus BK hebat. Terima kasih untuk perhatiannya dan reward. Masih belum relationship untuk relationship. Oh, daya lenting tadi. Resiliensi. Daya lenting ini yang dimaksud adalah gini Bapak, ketika ada peserta didik kita yang mengalami sebuah kegagalan. Kemarin hari ini tadi saya sudah mengimplementasikan ketika anak-anak itu saya mintakan membangun menara menggunakan kartu remi dan uno. Nah, anak-anak itu saya menggunakan itu ketika kartu itu dibuat menara dan ada gangguan dan jatuh, menaranya itu tumbang. Bagaimana perasaannya? Mereka akan kecewa. Nah, seperti halnya dengan resiliensi pada peserta didik. Ketika dia mengalami kegagalan, bagaimana dia bangkit kembali? Bagaimana Bapak Ibu guru itu menumbuhkan kembali? Bagaimana rasa percaya diri, semangatnya untuk belajar, itu tumbuh kembali. Nah, kemudian habis mereka membangun itu hancur sendiri, kemudian sudah dibangun lagi, berdiri lagi, dihancurkan oleh temannya. Bagaimana perasaan anak-anak itu? Ternyata mereka juga sama, mereka kecewa. Seperti halnya dengan perasaan peserta didik ketika dia merasakan kegagalan atau merasa kekalahan, itu bagaimana dia mengembalikan semangatnya untuk berusaha, untuk belajar lagi. Begitu Bapak. Resisten atau daya tahan loh, resisten. Ya. Resiliensi itu daya tahan, daya lenteng gitu. Sampun Bapak? Sampun. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu lagi. Yes, selera sekali. Tepuk tangan buat Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus untuk penjelasannya juga. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Abdul selaku Ketua Komler. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber Ibu Devi Sri Esas. Tepuk tangan untuk Ibu Devi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan berkaitan dengan 7 jurus BK hebat yang disampaikan dengan cara menyenangkan. Bapak Ibu sudah mengerjakan apa tadi emotikon. Monggo apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi kekuatan kita untuk mendidik anak-anak, untuk mengajar anak-anak agar mereka di sekolah itu merasa dimuliakan. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh Ibu Devi Sri Lestari Essos. Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 2, meskipun tadi kita tidak membuka, mari pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri Ganggu yang sudah menjadi arsitek di wajah-wajah murid kita. Kita membuat murid kita menjadi berdaya dan berdaya. Baik, karena sudah habis, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi